Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmadani Effendi, NIM 1904-2050. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau biasa disingkat dengan SPBE. Perlu kita ketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini tentang SPBE merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE itu sendiri di instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Perpres ini, yang dimaksud dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, dan meningkatkan efisiensi keterpaduan dalam penyelenggaraan SPBE itu sendiri. Jadi, semua pengimplementasian SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di seluruh Indonesia, yaitu hampir 600 sekian KLD, kementerian lembaga daerah, harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 95 Tahun 2018 ini. Tentu di dalam setiap peraturan memiliki rencana induknya tersendiri. Nah, di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini memiliki rencana induk SPBE 2018 sampai 2025. Dengan visi yaitu terwujudnya SPBE yang terpadu dan menyeluruh untuk tercapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Misinya yaitu yang pertama, melakukan penguatan tata kelola SPBE. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik. Yang ketiga, membangun fondasi teknologi informasi komunikasi atau TIK. Yang terakhir yaitu membangun SDM yang kompeten dan inovatif. Selanjutnya adalah layanan SPBE. Di sini saya akan menjelaskan 4 layanan utama SPBE. Yang pertama yaitu government to government, pemerintah ke pemerintah. Layanannya yaitu e-office, e-planning, e-budgeting, dan e-munaf. Yang kedua yaitu G2B, government to business, yaitu kepada pelaku usaha. Layanannya yang pertama yaitu e-procurement dan 2 e-perizinan. Yang ketiga yaitu G2C, government to citizen, kepada masyarakat. Layanannya seperti e-pengaduan, e-kesehatan, dan e-pendidikan. Yang keempat yaitu G2employee, kepada ASN. Yang pertama seperti layanan e-kepegawaian, dan yang terakhir yaitu e-pensiun. Kerangka Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Di sini ada 4 kerangka utama. Yang pertama yaitu tata kelola SPBE, yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksananya peraturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Selanjutnya yaitu manajemen SPBE. Manajemen SPBE di sini untuk melaksanakan pengelolaan unsur-unsur SPBE secara efisien, efektif, dan berkesinambungan. Manajemen SPBE meliputi layanan SPBE, rencana anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE. Manajemen di sini juga termasuk manajemen risiko, manajemen data, manajemen audit TIK, manajemen pengetahuan, manajemen layanan, dan manajemen SDM. Selanjutnya yaitu penyelenggaraan SPBE. Penyelenggaraan SPBE ada 2. Yang pertama, tim koordinasi SPBE nasional di pusat, dan yang kedua, pelaksanaan SPBE di instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang keempat yaitu percepatan penerapan SPBE. Implementasi SPBE yang terintegrasi meliputi yang pertama, integrasi perencanaan penganggaran. Yang kedua, integrasi data dan kepegawaian. Yang ketiga, integrasi kearsipan. Yang keempat yaitu integrasi pengaduan publik. Dan yang kelima, pembangunan pusat data nasional.
Di dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini juga menjelaskan tentang unsur-unsur SPBE. Unsur yang pertama yaitu penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi rencana induk SPBE nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, rencana dan anggaran SPBE, proses bisnis SPBE, dan data dan informasi. Yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK. TIK di sini meliputi pusat data terpadu, jaringan intra pemerintahan, sistem penghubung layanan pemerintahan, aplikasi SPBE, dan yang terakhir yaitu keamanan SPBE. Yang ketiga dalam unsur ini yaitu layanan. Layanan di sini ada layanan administrasi berbasis elektronik dan yang kedua yaitu layanan publik berbasis elektronik. Semua unsur-unsur SPBE ini ditanggung jawab atau dipertanggungjawabkan oleh Menteri Pan-RB, Menteri Kominfo, Menteri PPN atau Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dagri, dan Menteri BSSN. Selanjutnya yaitu tim koordinasi SPBE nasional yang juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini. Yaitu ada Menteri Pan-RB. Menteri Pan-RB di sini sebagai ketua tim koordinasi SPBE nasional, mengkoordinasi seluruh aktivitas SPBE nasional. Yang ketiga, mengkoordinasi proses bisnis pemerintahan. Yang keempat, menetapkan aplikasi umum. Dan yang terakhir yaitu menetapkan manajemen risiko, SDM, dan perubahan. Selain itu juga ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kepala BPPT, Menteri Kominfo, Menteri PPN, dan Kepala BSSN. Masing-masing dari lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya. Berbeda dengan tim koordinasi pusat, tim koordinasi daerah diketuai oleh sekretaris daerah. Di sini sekretaris daerah mengkoordinasi penerapan kebijakan SPBE di pemerintahan daerah. Selanjutnya mengkoordinasi layanan pemerintahan, mengkoordinasi SPBE dengan instansi pusat dan pemerintahan daerah. Selain sekretaris daerah, ada juga kepala Ortala, kepala keuangan daerah, Dewan TIK daerah atau perguruan tinggi. Yang keempat, Dinas Kominfo. Yang kelima, Kepala Bapeda. Dan yang terakhir yaitu Kepala Perangkat Daerah. Selanjutnya yang diatur dalam Peraturan Presiden yaitu aplikasi SPBE. Aplikasi SPBE diutamakan menggunakan sumber kode yang terbuka, yaitu berdasarkan arsitektur SPBE itu sendiri, dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo untuk standar teknis. Yang kedua yaitu aplikasi umum. Aplikasi umum digunakan oleh setiap instansi pusat dan pemerintahan daerah. Aplikasi sejenis harus memenuhi standar proses bisnis dan fungsi aplikasi umum. Yang ketiga yaitu aplikasi khusus. Aplikasi khusus hanya dipakai oleh satu instansi pusat atau pemerintahan daerah tertentu. Aplikasi pusat memenuhi standar teknis dalam pembangunan aplikasi. Berikutnya yaitu peta rencana SPBE. Peta rencana SPBE di sini yaitu program atau kegiatan yang dilakukan untuk jangka waktu sepanjang 5 tahun ke depan. Yaitu yang pertama peta rencana nasional. Peta rencana nasional berdasarkan arsitektur SPBE nasional dan RPJMN. Yang kedua disusun oleh Kemen Pan-RB. Berikutnya peta rencana SPBE instansi pusat. Peta rencana di instansi pusat ini berdasarkan peta rencana SPBE nasional, arsitektur SPBE instansi pusat, dan Renstra. Dan yang terakhir yaitu peta rencana SPBE pemerintahan daerah yang berdasarkan pada peta rencana SPBE nasional dan arsitektur SPBE Pemda RPJMD. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 juga menjelaskan tentang infrastruktur SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang pertama yaitu infrastruktur SPBE nasional yang meliputi pusat data nasional, jaringan intrapemerintahan, sistem pendukung layanan pemerintah. Yang kedua yaitu infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintahan daerah, meliputi jaringan intra instansi pusat dan pemerintahan daerah.
Yang kedua, sistem penghubung layanan instansi pusat dan pemerintahan daerah. Tidak hanya itu, Perpres nomor 95 tahun 2018 juga menjelaskan tentang koordinasi keterpaduan antara kementerian lembaga daerah, koordinasi SPBE, instansi pusat, dan instansi pemerintahan daerah meliputi, yaitu yang pertama, setiap pemimpin instansi pusat dan kepala daerah mempunyai tugas dalam melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan SPBE itu sendiri. Yang kedua, koordinasi SPBE di instansi pusat dan kepala daerah adalah sekretaris. Yang ketiga, tugas koordinasi SPBE adalah melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Nah, untuk keamanan SPBE sendiri, Perpres ini mengatur dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu penjaminan yang meliputi tentang kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan. Yang kedua yaitu BSSN menetapkan adanya standar teknis dan prosedur keamanan. Dan yang ketiga yaitu instansi pusat dan Pemda yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. SPBE dilaksanakan dengan prinsip yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua keterpaduan, yang ketiga kesinambungan, yang keempat efisiensi, yang kelima akuntabilitas, yang keenam interoperabilitas, dan yang terakhir yaitu keamanan. Berikutnya adalah arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE adalah perpaduan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE. Arsitektur SPBE ini disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Arsitektur SPBE terbagi 3. Yang pertama, arsitektur SPBE nasional, yang kedua, arsitektur SPBE instansi pusat, dan yang ketiga, arsitektur SPBE Pemda. Arsitektur SPBE terdiri dari beberapa yang meliputi yang pertama, arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur layanan, arsitektur infrastruktur, arsitektur aplikasi, dan yang terakhir yaitu arsitektur keamanan. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 ini juga mengatur tentang proses bisnis. Proses bisnis meliputi sebagai pedoman untuk penggunaan data, aplikasi, keamanan, dan layanan yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu pedoman disusun oleh Kementerian Pan-RB. Berikutnya yaitu dalam instansi pusat. Proses bisnis di sini berdasarkan arsitektur SPBE instansi pusat. Yang kedua, koordinasi juga dengan Kementerian Pan-RB. Dalam pemerintahan daerah, proses bisnis di sini juga berdasarkan arsitektur SPBE di pemerintahan daerah itu sendiri. Yang kedua, koordinasi dengan Kementerian Pan-RB dan Kemendagri. Selanjutnya adalah data dan informasi. Data dan informasi merupakan semua jenis data dan informasi yang diperoleh atau dimiliki dari pihak lain. Yang kedua yaitu interoperabilitas data. Di dalam instansi pusat, data dan informasi berdasarkan infrastruktur SPBE instansi pusat dan koordinasi dengan Kementerian PPNN atau Bappenas. Yang ketiga yaitu pemerintahan daerah. Data dan informasi pemerintahan daerah berdasarkan arsitektur SPBE pemerintahan daerah dan koordinasi dengan Kementerian PPN atau Bappenas. Selanjutnya yaitu Pusat Data Nasional. Dalam peraturan Presiden ini juga mengatur tentang Pusat Data Nasional terbagi dari 5. Yang pertama yaitu berbagi infrastruktur agar efisien. Yang kedua, standar pusat data kelaikan teknis dan keamanan. Yang ketiga, instansi pusat dan pemerintahan daerah menggunakan pusat data nasional. Yang keempat, pusat data yang telah ada harus memenuhi standar dan kelayakan teknis dan keamanan. Yang kelima yaitu koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN. Jaringan intrapemerintah. Dalam jaringan intrapemerintah ini digunakan untuk keamanan dalam transaksi data, untuk menghubungkan nodes dalam instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, untuk memenuhi kelaikan operasi dan kelaikan keamanan, dan yang terakhir yaitu untuk koordinasi dengan Kementerian Kominfo dan BSSN.
Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 ini juga mengatur tentang layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat dengan SPBE. Ada dua layanan, yang pertama yaitu layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Di sini diutamakan menggunakan aplikasi umum yang meliputi adanya perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Dan yang kedua yaitu layanan eksternal yang disebut dengan layanan publik berbasis elektronik, yang dimana di sini diutamakan menggunakan aplikasi umum yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Selanjutnya yaitu audit TIK. Audit TIK dalam Perpres ini ada 3. Yang pertama yaitu audit infrastruktur SPBE, yang meliputi infrastruktur SPBE nasional diaudit setiap tahun oleh BPPT. Yang kedua yaitu infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintahan daerah diaudit setiap 2 tahun oleh lembaga audit TIK. Yang ketiga yaitu koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Selanjutnya audit aplikasi SPBE. Audit aplikasi SPBE ini meliputi aplikasi umum diaudit setiap tahun oleh BPPT. Yang kedua, aplikasi khusus diaudit setiap 2 tahun oleh lembaga audit itu sendiri. Yang ketiga, koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Selanjutnya yaitu audit keamanan. Audit keamanan pada infrastruktur SPBE nasional dan aplikasi umum dilakukan setiap tahun oleh BSSN. Selanjutnya yaitu audit keamanan pada infrastruktur SPBE, instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta aplikasi khusus dilakukan setiap 2 tahun oleh lembaga audit TIK. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.